Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat saha nikmat saking Gusti Allah, sehingga keranten sedaya nikmat kala wau saged kita jinakaken kangge kempal wonten ing menika masjid. Boten sanes maksud lan tujuan kita sami inggih menika sami-sami badhe melaksanakan kewajiban kita sebagai tiyang Islam, inggih menika melaksanakan kewajiban salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesanan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat wonten ing siang menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika pendidikan Islam. Terkait dengan pendidikan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia
dengan perantara kolam. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 tersebut di atas isinya adalah banyak mengandung tentang pembelajaran dan pendidikan Islam. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk belajar dan berpikir. Oleh karena itu, anak-anak kita harus kita ajarkan gemar membaca, kita ajarkan gemar menulis, tentu lewat proses pendidikan yang ada di bangku sekolah. Nah, dari proses pendidikan itulah anak-anak sampean diharapkan punya pengetahuan tentang tauhid, punya pengetahuan tentang akhlak, punya pengetahuan tentang ibadah, punya pengetahuan tentang keilmuan. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini sangat relevan dengan dunia pendidikan Islam. Maka kata kolam dalam ayat tersebut artinya tidak hanya terbatas sebagai alat tulis saja, tetapi mencakup semua peralatan apapun yang terkait dengan media dan pendidikan Islam, seperti komputer, laptop, HP, proyektor, TV, internet, wifi, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang ada dalam otak sampean? Apa yang ada dalam pikiran sampean ketika sampean mendengar kata pendidikan Islam? Mungkin sampean akan berpikir pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan belajar membaca, mengajarkan belajar menulis, dan pendidikan yang mengajarkan belajar berhitung. Nah, mungkin pikiran sampean itu benar, tidak salah. Karena membaca dan menulis juga berhitung adalah bagian dari pendidikan. Tetapi apakah hanya itu yang penting dalam pendidikan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Pendidikan Islam adalah belajar ilmu pengetahuan, belajar sejarah, dan belajar filsafat. Ya, ilmu pengetahuan dan filsafat memang sangat penting. Namun, apakah pendidikan itu hanya tentang mengisi pikiran dengan pengetahuan? Tentu saja tidak, saudara. Pendidikan Islam yang sejati adalah pendidikan yang tidak hanya sekedar mendidik pikiran, tetapi juga harus mendidik hati. Tanpa mendidik hati, pendidikan tidaklah sempurna. Yang dimaksud dengan mendidik hati adalah pendidikan yang mengembangkan karakter moral dan akhlak anak. Ini berarti anak-anak sampean akan diberi pelajaran moral, akan diberi pelajaran akhlak, akan diberi pelajaran budi pekerti, akan diberi pelajaran tata krama. Supaya apa? Supaya ke depan anak-anak sampean bisa menjadi orang yang baik. Anak-anak sampean bisa menjadi orang yang jujur. Anak-anak sampean bisa menjadi orang yang adil. Anak-anak sampean bisa menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara, sepintar apapun
anak-anak sampean kalau tidak memiliki moral, kalau tidak mempunyai moral yang baik, maka anak-anak sampean tersebut akan menjadi sampah masyarakat. Orang yang pintar tanpa moral, maka dengan kepintarannya akan digunakan untuk melakukan hal buruk dengan pengetahuannya, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan yang sejati adalah pendidikan Islam, pendidikan yang tidak sekedar mengajarkan pengetahuan dunia, tetapi juga mengajarkan pengetahuan akhirat. Kepintaran pengetahuan dunia tanpa diimbangi dengan kepintaran pengetahuan akhirat, maka ibarat seperti kapal tanpa kemudi. Ilmu pengetahuan dunia sangat penting, tetapi tanpa moral dan akhlak maka akan tersesat. Nah, itulah sebabnya pendidikan anak-anak sampean harus seimbang dunia dan akhirat. Anak-anak sampean harus punya kepintaran dunia dan juga harus punya kepintaran akhirat. Kepintaran dunia tanpa diimbangi dengan kepintaran akhirat maka bisa menjadi berbahaya. Namun demikian saudara-saudara, kepintaran akhirat saja tanpa diimbangi dengan kepintaran dunia maka kurang efektif. Oleh sebab itu, supaya anak-anak sampean tidak hanya sekedar pintar ilmu dunia, akan tetapi juga pintar ilmu akhirat, sehingga punya moral, punya akhlak, dan punya tauhid, maka proses pendidikannya jangan asal pilih sekolah, tapi cari dan pilih sekolah yang guru-gurunya punya moralitas tinggi, dan insya Allah itu semua bisa sampai temukan di madrasah. Madrasah itu daiyah, khususnya Madrasah Muhammadiyah 4 Desa Ngembo. Jadi saudara-saudara, pendidikan Islam yang sejati adalah pendidikan yang ada di madrasah, khususnya Madrasah Mim 4 Ngembo, di mana anak-anak sampean tidak hanya sekedar diajarkan ilmu pengetahuan dunia saja, akan tetapi mereka juga diajarkan akidah, diajarkan akhlak, diajarkan Quran, diajarkan hadis, diajarkan fikih, diajarkan nahwu, diajarkan syorah, dan juga diajarkan sejarah-sejarah kenabian. Maka dengan demikian anak-anak sampean akan menjadi pribadi yang berpengetahuan dan akan menjadi pribadi yang bermoralitas. Itulah tujuan akhir dari pendidikan Islam, yaitu menyeimbangkan dunia dan menyeimbangkan akhirat. Sekian uraian khutbah saya, semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.